masuk ke bab 5, yaitu hubungan hukum internasional dan dengan hukum nasional. Kedudukan hukum internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Hukum internasional sebagai suatu perangkat, ketentuan, dan asas yang efektif yang hidup di masyarakat, dan karena mempunyai hubungan yang efektif dengan ketentuan atau bidang-bidang hukum lainnya. Di antaranya yang paling penting ialah ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam lingkungan kebangsaannya masing-masing yang dikenal dengan hukum nasional. Sedangkan hukum nasional, setiap negara mempunyai arti penting dan konstelasi politik dunia dan masyarakat internasional, sehingga akan memunculkan persoalan bagaimanakah hubungan antara berbagai hukum nasional itu dengan hukum internasional. Pembahasan mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional dapat ditinjau dari sudut teori dan kebutuhan praktis. Di dalam teori ada dua pandangan tentang hukum internasional ini, yaitu pandangan yang dinamika voluntary bahwa hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua satuan perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, dan pandangan objektif menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum. Erat hubungannya dengan yang dijelaskan tersebut adalah persoalan hubungan hierarkinya antara perangkat hukum itu, baik merupakan perangkat hukum yang masing-masing berdiri sendiri maupun merupakan dua perangkat hukum yang pada hakikatnya merupakan bagian dan satu keseluruhan tata hukum yang sama. Kemudian dari dua teori tersebut muncullah dua aliran atau sudut pandang yang membahas tentang hal tersebut. Yang pertama, ada aliran monisme. Pada paham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hukum manusia. Menurut paham ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Secara garis besar, aliran monisme berprinsip hukum internasional adalah konsekuensi langsung dari norma dasar seluruh hukum sehingga mengikat setiap individu secara kolektif. Akibat dari pandangan monisme ini bahwa antara dua pengikat ketentuan hukum mungkin ada hubungan hierarki atau persoalan hierarki antara hukum nasional dan hukum internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandang yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Ada pihak yang menganggap bahwa hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama ialah hukum nasional. Untuk paham yang seperti disebut sebagai paham monisme dengan primat hukum nasional. Pandangan ini disebut sebagai paham monisme dengan privat Pandangan ini disebut sebagai paham monisme dengan primat internasional. Menurut teori monisme, keduanya sangat mungkin terjadi. Nasional dan hukum internasional dengan primat hukum nasional ini pada hakikatnya menganggap bahwa hukum internasional itu bersumberkan kepada hukum nasional. Alasan utama daripada anggapan ini adalah yang pertama, bahwa tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang mengatur kehidupan negara-negara di dunia ini. Yang kedua, dasar dari hukum internasional yang mengatur hubungan internasional adalah
terletak di dalam wewenang negara-negara untuk mengadakan perjanjian-perjanjian internasional. Jadi wewenang konstitusional. Paham monisme dengan primat hukum internasional, maka hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional yang menurut pandangan ini merupakan suatu perangkat ketentuan hukum yang hierarkis lebih tinggi. Menurut paham ini, hukum nasional tunduk pada hukum internasional. Pada hakikatnya, berkekuatan mengikatnya berdasarkan suatu pendelegasian wewenang daripada hukum internasional. Yang kedua adalah aliran dualisme. Aliran ini menganggap bahwa hukum nasional dan hukum internasional adalah dua sistem hukum yang berbeda. Triple atau salah seorang pemuka aliran ini mengemukakan perbedaan mendasar dari kedua sistem hukum tersebut. Yang pertama, subjek hukum nasional adalah individu, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara. Yang kedua, sumber dari hukum nasional adalah kehendak negara masing-masing, sedangkan sumber dari hukum internasional adalah kehendak bersama negara. Yang ketiga, prinsip dasar yang melandasi hukum nasional adalah prinsip dasar atau norma dari konstitusi negara, sedangkan prinsip dasar yang melandasi hukum internasional adalah perjanjian yang mengikat. Paham dualisme yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumberkan kepada kemauan negara, maka hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dengan yang lainnya. Paham dualisme memberikan supremasi pada hukum nasional berdasarkan kedaulatan negara, sehingga hukum internasional tidak dapat memaksa suatu negara patuh terhadap hukum internasional. Berbeda dengan teori monisme yang melihat hukum internasional sebagai satu kesatuan dengan hukum nasional. Teori dualisme merupakan hukum internasional dengan hukum nasional atau international law is not ipso facto part of municipal law. Oleh karena itu, terdapat pemisahan tegas antara kedua jenis hukum tersebut. Maka, paham dualisme menggunakan teknik transformation di mana penerapan hukum internasional harus diikuti dengan proses legislasi untuk mengubah hukum internasional menjadi bagian dari hukum nasional. Akibat-akibat dari pandangan paham dualisme ini bahwa menurut pandangan ini, kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau berdasarkan pada perangkat hukum yang lain. Akibat keduanya adalah bahwa menurut pandangan ini tidak mungkin ada pertentangan antara kedua perangkat hukum itu, yang mungkin hanya penunjuk atau renovoi aja. Akibat lain yang penting pula dari pandangan dualisme ini bahwa ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional. Menurut teori ini, terdapat pelimpahan wewenang dari hukum internasional kepada hukum nasional. Dalam hal ini, konstitusi negara untuk menentukan ketentuan-ketentuan hukum internasional mana yang akan diberlakukan dan prosedur-prosedur apa saja yang harus ditempuh untuk memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional. Jadi, tidak perlu ada suatu tindakan transformasi khusus atau pembuatan hukum nasional khusus dalam rangka pemberlakuan hukum internasional. Audio Jungle.